Shalom. Damai di hati. Apa kabar umat pilihan Tuhan? Sehat-sehat semuanya? Mengucap syukur kita pada hari ini, walaupun kita masih dibatasi dengan pandemi COVID-19, kita boleh beribadah secara tatap muka. Saya juga menyambut selamat pagi kepada mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan pada hari ini telah dibaca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tema bulanan daripada firman Tuhan adalah ketaatan melaksanakan kehendak Allah adalah wujud kedewasaan iman. Kemudian tema mingguannya adalah ketaatan membangkitkan semangat berkarya. Saya memberi judul firman Tuhan ini dengan judul yang singkat tapi mempunyai arti yang dalam, yaitu taat. Dan saya membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, tolong Excel, yang pertama adalah persoalan. Mari kita lihat ayat ketiga, dan kita tetap buka firman Tuhan di pasal 21. Tapi kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, garis bawahi, mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti jalannya kosong. Ada beberapa hal dalam bagian ini berikutnya. Lama, lelah, dan lapar. Jalannya kosong padahal mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan, dan biasanya menangkap ikan itu malam karena ikan sedang aktif-aktifnya dan ada dekat di permukaan air. Tetapi mereka yang berpengalaman itu semalam-malaman tidak mendapat ikan. Bahkan ayat 4 dimulai dengan ketika hari mulai siang. Kemudian yang kedua, lelah. Mereka sudah cukup lama bekerja, pasti capek. Kemudian yang ketiga, lapar. Artinya kalau semua mau digabungkan, persoalannya adalah jalannya kosong, tidak menangkap apa-apa, dan mungkin mereka sedikit frustrasi, sedikit kesal karena hal ini. Tapi kita akan langsung masuk yang kedua, pokok daripada tema kita, yaitu taat atau patuh. Ada 3 hal, tolong berikutnya. Yang pertama, sabda. Taat kepada firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Maka garis bawahi kata Yesus kepada mereka. Firman Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kemudian kita dapat lihat bahwa ketaatan itu perlu segera dilakukan. Ayat 6 dilanjutkan dengan kalimat ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kemudian kalimat berikutnya, lalu mereka menebarkannya. Mereka tidak mengatakan, kita doakan dulu. Mereka tidak mengatakan, kita rapatkan dulu, atau kita rembukan dulu. Mereka segera atau langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun mereka pada saat itu belum mengenal Dia sebagai Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kemudian yang ketiga, seluruh ketaatan itu, Bapak Ibu sekalian, harus dilakukan secara menyeluruh. Ingat cerita tembok Yeriko. Tembok Yeriko diruntuhkan karena berapa kali dikelilingi? 7 kali. Apakah tembok itu akan runtuh kalau cuma dikelilingi 1 kali? Tidak. 2 kali? Tidak juga. 3 kali bagaimana? Tidak juga. Harus 7 kali. Ingat juga cerita Naaman. Naaman, panglima besar yang datang ke Nabi untuk disembuhkan, dan Naaman sebagai panglima besar, ternyata sebenarnya penyakit yang lebih mendalam dari penyakit kustanya adalah penyakit kesombongan. Karena apa? Pada saat dia datang ke rumah hamba Tuhan tidak menyambut dia, hamba Tuhan menyuruh
asistennya untuk bilang, celupkan dirimu di sungai Yordan 7 kali. Waduh, marah. Tapi oleh karena diperintahkan, akhirnya dia pergi juga. Kita bisa lihat apakah Naaman akan sembuh bila mana hanya celup 1 kali? Tidak. 2 kali? Tidak. Harus berapa kali? 7 kali. Dan ketaatan itu membawa hasil. Naaman disembuhkan sehingga kulitnya itu lebih halus daripada kulit bayi. Ya, ini tepat waktunya masuk karena kulitnya halus seperti kulit bayi yang datang. Ya, jadi ketaatan itu perlu segera langsung lakukan dan juga secara menyeluruh. Ada satu cerita di Kejadian 6 ayat 22. Saat Nuh diberikan perintah untuk membangun bahtera, itu ada 8 baris perintah Tuhan. Dimensi bahteranya bagaimana, kemudian harus dilakukan bagaimana, ruangan-ruangannya bagaimana, kemudian siapkan karena akan ada datang binatang-binatang, pasangan-pasangan, kemudian siapkan makanannya. Itu ada 8 baris. Kemudian ayat-ayat itu ditutup dengan begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh 8 baris langsung dilakukan seperti itu. Kadang-kadang saya atau kita semua baru 1 perintah kita kasih 8 alasan. Ya, contohnya, apakah mengampuni perlu? Harus. Berapa kali? 7 kali 77. Tapi 1 kali pun rasanya berat sekali untuk memaafkan. Karena apa? Aduh, sakit hatiku dengan banyak alasan. Kemudian saya mau tanya juga, apakah perpuluhan perlu? Harus. Tapi Tuhan harus bayar listrik. Tapi Tuhan harus bayar sewa rumah. Tapi Tuhan, jadi ada alasan-alasan. Contoh lain, misalnya suami istri. Suami harus mengasihi istri. Tapi Tuhan, tulis. Istri harus menghormati suami, tapi Tuhan, ada satu singkatan yang saya pelajari waktu awal-awal pelayanan saya. Taat itu tidak ada alasan titik. Sekali lagi, taat itu tidak ada alasan titik. Tetapi rekan-rekan semua, pada saat kita belajar taat, itu nanti akan ada pertumbuhan rohani. Akan membuahkan pengudusan. Pengudusan itu maksudnya begini, pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Nanti pada saat kita berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, kita dimuliakan. Antara dibenarkan dan dimuliakan, kita masuk dalam proses pengudusan. Proses ini adalah proses di mana kita akan semakin dirubah untuk berpikir, berkata, bersikap seperti Tuhan Yesus. Dan bagian penting daripada bagian ini adalah ketaatan. Tuhan bilang 1 ini, taati. Kalau Tuhan bilang duduk, duduk. Jangan berdiri, karena kalau berdiri berarti tidak taat. Kalau Tuhan bilang berdiri, jangan duduk. Artinya ketaatan itu harus segera dan menyeluruh. Kemudian nomor 3, produk daripada ketaatan. Kita lihat ayat 6. Di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Garis bawahi, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita lihat berapa jumlah ikannya, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Berarti jala kosong, jala penuh, karena ada firman Tuhan dan karena ada ketaatan. Bagian yang terakhir adalah pengenalan. Mari kita lihat, ternyata ketaatan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Ketaatan itu membuat murid-murid
mengenal Tuhan Yesus lebih baik. Kita lihat ayat 7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kita lihat ayatnya yang keempat. Sebelum kalimat ini, ayat yang 4 dikatakan begini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Prinsip penting dalam ketaatan, kalau kita belajar hidup taat, walaupun tidak gampang, dan kita akan diberkati, dengan berkat itu kita akan semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ya, kita akan mengenal Dia sebagai gembala yang baik, kita akan mengenal Dia sebagai pemulih yang baik, penyembuh yang baik. Jadi pelajaran penting daripada hari ini, taat itu ada permasalahan, ada firman Tuhan, ada ketaatan, hasil jalan keluarnya ada, dan kita semakin mengenal Tuhan. Pertanyaan saya pada pagi hari ini untuk kita semua, bagaimana jala hidup kita? Kosongkah atau penuh? Sebagai contoh, jala hidup kita mencoba membesarkan anak-anak kita dengan waktu yang lama, dengan cukup lelah, tapi tidak ada hasil apa-apa. Juga mungkin kita mencoba membuka usaha, juga menjalani pelayanan. Sudah dirintis lama, sudah keluarkan tenaga, dana, tapi sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian mungkin juga contohnya kita ingin mempertahankan rumah tangga kita. Sudah memberikan waktu yang lama, tenaga terkuras, tetapi sepertinya tidak membawa hasil. Kita menjadi frustrasi. Tapi sebagai prinsip rekan-rekan sekalian, Tuhan izinkan kita mungkin merasa gagal atau kecewa supaya kita mencari Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengarkan ini, firman Tuhan adalah solusi untuk semua masalah kita. Dengan kebangkitan Tuhan, Ia mengalahkan musuh atau masalah kita yang terakhir, yaitu kematian. Jika demikian, maka masalah-masalah sebelum kematian juga sudah dikalahkan. Lalu bagaimana sikap kita setelah mendengarkan firman ini? Hanya satu, taat. Tidak ada, ya, mari kita belajar taat. Saat kita taat, kita akan melihat Tuhan melakukan apa yang tidak, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan apa yang tidak mungkin, jala kosong menjadi penuh, dan kita akan mengenal Dia lebih baik lagi. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian singkat. Hari ini, tanggal 11 April 2021, tepat hari 10 tahun saya dan Sandra kembali ke Indonesia. Awalnya dengan pengertian bahwa kami akan melayani full time. Kami tidak menggembalai gereja, pelayanan kami adalah pelayanan penginjilan, pengajaran. Pada saat tabungan dolar sudah mulai habis dan sudah habis, satu ketika saya melayani di Raden Saleh di tempat pemulung. Ada gedung kasih bersaudara. Dan pelayanan kami untuk pemulung ini namanya Kasih Bersama Ministry. Pulang dari pelayanan ini, saya naik mikrolet, waktu itu masih ada mikrolet hijau dari Raden Saleh ke Blok M, capek, kemudian stres, hujan. Jadi dalam keadaan seperti itu saya mulai berpikir seperti ini, Tuhan, saya masih usia produktif. Mungkin saya kerja juga yang lain, karena latar belakang saya komputer dan juga bisnis. Mungkin saya kerja dulu sambil menopang pelayanan ini. Ini baru di pikiran, saudara-saudara. Belum sempat diutarakan, baru di pikiran tiba-tiba HP saya bergetar.
dan mendapat kabar dari seorang teman, dari sama-sama kami di gereja GPIB Efata. Teman ini cuma menulis gini, "Bung," karena orang Ambon, "Bung, tolong nomor rekening. Gereja sebanyak duit. Beta bantu, Bung punya pelayanan." Waduh. Saya yang tadinya pikir sudah capek, sudah lelah, tetapi pada saat itu pun Tuhan menguatkan bahwa ada dua hal prinsip yang saya mau tutup untuk hal ini. Tugas hamba hanya satu, dan hamba itu bukan hanya pendeta. Kita semua pengikut Kristus adalah hamba. Tugas hamba hanya satu, yaitu taat. Dan tugas Tuhan atau tugas Tuhan hanya satu juga, mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya yang taat. Jadi dari tahun itu sampai hari ini, pelayanan kami 10 tahun di Indonesia, kalau saya mau kasih kesaksian bagaimana luar biasanya Tuhan melakukan hal yang saya pikir tidak mungkin, tapi dilakukan, syaratnya cuma satu, taat. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman-Nya dan penerapannya. Haleluya. Amin.